Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel Adisa Rizky Budiawan. Di video kali ini aku akan membahas mengenai 23 perguruan tinggi swasta di Indonesia yang dicabut izin operasionalnya, bahkan sudah ditutup. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ternyata sudah melakukan investigasi, monitoring, bahkan evaluasi kepada beberapa kampus di Indonesia yang ternyata terbukti melakukan pelanggaran. Nah, ternyata beberapa kampus ini terbukti melakukan pelanggaran seperti jual beli ijazah kepada yang tidak berhak, adanya pembelajaran fiktif, dan ditemukannya tidak ada kegiatan belajar mengajar, penyalahgunaan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, dan masih banyak lagi. Ternyata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia sudah melakukan proses evaluasi ini selama hampir 1 tahun. Jadi tidak serta-merta mereka langsung mencabut izin operasionalnya, tetapi telah diberikan pembinaan selama 6 bulan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di kampus-kampus tersebut. Ya, tetapi tidak ada perbaikan. Maka dari itu, ke-23 kampus ini, izin operasionalnya pun ditutup. Lalu, bagaimana dengan nasib para mahasiswa yang berkuliah di kampus tersebut? Nasib mahasiswa, dosen, bahkan pegawai di kampus tersebut, menurut saya, sungguh sangat disayangkan. Karena nasib dari mahasiswa tersebut pasti, ya, kasihan sekali. Kenapa? Karena mereka pastinya akan sulit untuk pindah ke kampus yang lain, karena katanya banyak sekali kampus-kampus yang tidak bertanggung jawab, bahkan lari dari tanggung jawabnya untuk memindahkan kampus-kampus tersebut. Padahal menurut Permendikbud tahun 2007 nomor 7 tahun 2020 mengatakan bahwa pihak kampus, yayasan, pejabat tinggi dari pihak kampus wajib untuk memindahkan mahasiswa-mahasiswanya ke kampus yang baru. Bahkan Kementerian Riset, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini pun akan mendampingi mahasiswa untuk pindah ke kampus yang baru, asalkan mereka bisa memberikan bukti hasil pembelajaran di kampus yang lama untuk didampingi pindah ke kampus yang baru. Sungguh sangat disayangkan nasib-nasib dari mereka-mereka yang kuliah di kampus yang izin operasional ditutup, karena mereka dirugikan secara imaterial dan material. Jadi nasib mereka ya pasti sekarang ini tidak jelas. Tapi untuk dosen yang rekam jejaknya bagus, ternyata mereka bisa dipindahkan ke kampus yang baru gitu. Nah, menurut saya opini mengenai ke-23 perguruan tinggi swasta yang ditutup ini itu bagus dari sisi pendidikan, karena memang banyak sekali kampus-kampus yang melakukan pelanggaran ini memang harus ditutup, apalagi bila memang sudah tidak adanya perbaikan setelah dilakukan pembinaan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekian video yang saya sampaikan, opini yang saya sampaikan. Menurut saya nasib-nasib mahasiswa ini sungguh sangat memprihatinkan, seperti salah satu contohnya di STIMIK Tasikmalaya yang dihapus izin operasionalnya, bahkan sudah ditutup. Menurut berita yang saya baca, jadi ada 800 mahasiswa di STIMIK Tasikmalaya yang ternyata terbengkalai. Jadi kurangnya transparansi dari pihak kampus kepada mahasiswa untuk memberitahukan bahwa kampus memang akan ditutup. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini pastinya nasibnya ya tidak jelas gitu. Kasihan sekali. Karena dampak yang paling besar ketika kampus ditutup itu ya pasti kepada mahasiswa yang berkuliah di kampus tersebut. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.